Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salat selain sebagai ibadah yang wajib, namun juga menjadi salah satu faktor dalam perhitungan amalan apakah nanti seseorang akan masuk ke neraka atau surga. Perlu diketahui bahwa sholat sendiri adalah amalan pertama yang bakal dihisab atau ditimbang di hari akhir nanti. Dan ternyata seorang hamba yang rajin melaksanakannya belum menjadi jaminan bahwa dirinya akan selamat dari panasnya api neraka. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Meskipun ibadah ini sangat penting, namun ternyata masih saja ada orang yang menganggap remeh sholat dan bahkan tidak mengerjakannya atau meninggalkannya dengan tanpa alasan. Bahkan sebagian umat muslim mungkin tetap mengerjakan sholat, namun karena terpaksa, karena menganggapnya sebagai sebuah rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang bisa membuat orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Lantas siapa sajakah kelima golongan tersebut? Yang pertama, sholat tapi suka berdusta. Berdusta atau berbohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Oleh sebab itu, meski seseorang rajin beribadah atau sholat, namun jika dirinya suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia, sholatnya akan sia-sia. Karena sejatinya kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan, dan ketika seseorang tersebut wafat dalam keadaan belum bertobat kepada Allah, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 105, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah para pembohong. Dan kita ketahui bersama bahwa berbohong adalah salah satu ciri orang munafik. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menjauhi sifat tersebut. Lalu yang kedua, sholat tapi minum minuman keras atau khamar. Golongan orang sholat tapi masuk neraka berikutnya yaitu yang suka minum khamar.
khamr atau minuman keras, dan juga obat-obatan terlarang, termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Sebagaimana Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat, mengutuk khamr, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan juga penerimanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Yang ketiga, golongan orang sholat tapi tetap percaya dukun. Golongan orang yang sholat tapi masuk neraka selanjutnya adalah orang-orang yang percaya dukun. Percaya kepada perkataan ataupun ramalan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya. Sebagaimana sabda Rasulullah berikut ini, barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadis yang lain, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang keempat, golongan orang sholat tapi tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Golongan orang sholat tapi masuk neraka juga termasuk orang-orang yang tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing, berprasangka buruk atau menggunjingkan seseorang dengan membuka aib atau kejelekannya, termasuk perbuatan dosa, sehingga Allah melarang keras hambanya melakukan gibah. Sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Golongan orang sholat tapi masuk neraka ini juga terdapat dalam sebuah hadis. Rasulullah bersabda, "Berhati-hatilah kalian dengan tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan orang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah yang kelima. Golongan orang yang sholat tapi masuk neraka selanjutnya yaitu orang-orang yang mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim maupun kaum miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya padahal ia mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Itulah kelima golongan orang yang rajin sholat, namun sholatnya belum bisa menjaga dirinya
dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah sehingga mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Namun perlu diingat bahwa orang yang sholat pun bisa masuk neraka. Lalu bagaimana dengan yang tidak sholat? Semoga kita selalu bisa menjaga sholat kita sepanjang hayat kita dan selalu dijaga Allah sehingga tidak termasuk ke dalam 5 golongan tadi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.